Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi sedikit tips ya, bagaimana meningkatkan orderan khususnya di bulan Ramadan. Nah, apa kabar kalian jualannya? Nah, ini kita sudah memasuki hari ke-15 bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan semakin banyak omsetnya dan kita selain menang di bulan kemenangan, kita juga menang di penjualan, seperti itu. Nah, ini seperti yang kita sampaikan di 1 tahun yang lalu ya, bahwasanya ketika kita berjualan, khususnya di bulan Ramadan itu ada produk-produk yang bisa penjualannya itu atau penjualannya itu bisa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan biasanya. Nah, itu kita sudah membuat videonya itu 1 tahun yang lalu. Kalian bisa menontonnya di situ. Dan juga ada yang namanya perubahan traffic. Nah, perubahan traffic ini bisa disebut juga perubahan kebiasaan konsumen. Nah, biasanya belinya jam 8 malam itu jadi di saat-saat mau sahur atau saat sahur atau menjelang buka ngabuburit sambil beli seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas. Kalian bisa menontonnya di video yang ada di 1 tahun yang lalu. Nah, kurang lebih kalau di bulan Ramadan itu di tahun ini, di tahun ke depan ataupun yang lainnya, ataupun di tahun-tahun yang akan datang, kemungkinan akan sama. Mungkin ada yang berbeda, misalnya itu hanya sedikit saja, tapi kurang lebih sama. Khususnya ini dalam segi jam-jam atau perubahan perilaku konsumen dan juga produk-produk yang biasanya di bulan Ramadan itu lebih banyak penjualannya. Nah, kalian bisa lihat ya di video yang sebelumnya. Dan untuk 3 tips yang kita bagikan agar penjualan itu lebih naik ataupun orderan melimpah itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus memahami traffic terlebih dahulu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, memahami traffic ini kita harus tahu betul bagaimana kita mendapatkan traffic. Nah, apakah traffic kita itu sudah tertuju kepada calon pelanggan yang sudah kita tentukan ataukah masih acak-acakan. Jadi trafficnya itu hanya jadi trafficnya belum terkelompokkan. Nah, belum terkelompokkan ini bagaimana? Kita baru share-share saja, misalnya di asal share. Misalnya di WA kita share, di mana-mana kita share. Itu trafficnya masih belum terkelompokkan. Nah, kalau trafficnya belum terkelompokkan, otomatis peluang penjualan itu masih belum bagus atau masih sedikit. Nah, kemudian kalau traffic kita sudah tertarget atau produk kita itu sudah kita share ke target yang tepat, baik melalui iklan ataupun misalnya itu kita sudah punya database pelanggan, nah itu peluang terjadi penjualan itu lebih tinggi. Nah, kemudian juga memahami traffic ini maksudnya adalah dengan cara kita memposting ataupun memposting produk kita itu di waktu-waktu yang banyak orang membuka marketplace seperti itu. Misalnya tadi kita sudah memahami bahwasanya traffic yang banyak itu saat Ramadan atau puasa itu di jam-jam menjelang buka, kemudian saat sahur atau setelah taraweh semacam itu. Kalau kita sudah memahaminya, nah itu akan menjadikan kita itu lebih efektif dalam memposting produk kita dan peluang terjadi penjualan itu lebih tinggi seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah dengan mengikuti campaign atau ads, beriklan. Nah, dengan mengikuti campaign ini adalah salah satu cara kalau kita tidak belum mampu untuk beriklan secara teratur. Nah, kalau misalkan dana atau budget iklan kita itu masih sedikit, kita bisa mengandalkan campaign.
campaign ini bisa dilakukan sesuai dengan yang disediakan oleh marketplace tertentu. Kalau di Lazada itu ada banyak campaign, kita tinggal mengikutinya. Di Shopee juga ada, dan di marketplace lainnya tinggal kita memilih campaign yang tepat untuk produk kita, seperti itu. Maka otomatis kita akan mendapatkan tambahan posting traffic, seperti itu. Dan posting traffic akan memberikan kita peluang terjadi penjualan itu juga lebih banyak. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki budget iklan, nah kita tinggal beriklan dan men-settingnya sesuai dengan yang sudah kita persiapkan. Jangan sampai kita iklannya itu masih ngawur ya. Karena itu akan menyebabkan boncos, seperti itu. Kemudian selain dengan memahami traffic, kemudian ikut campaign dan juga ads, itu kita wajib melakukan posting teratur, karena posting teratur ini gratis ya. Nah, ini kita tinggal memposting, kemudian diolah oleh algoritma. Syukur-syukur kalau nyantol di algoritma marketplace itu produk kita itu akan banyak dilihat oleh calon pembeli dan akan terjadi lebih banyak peluang untuk terjual, seperti itu. Nah, demikian tadi ya 3 tips yang bisa kalian terapkan di saat-saat Ramadan atau puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video-video kita. Nah, ini video 1 tahun kita mengenai perubahan perilaku konsumen saat Lebaran dan juga Ramadan. Kemudian juga ini ide jualan produk saat bulan puasa atau Lebaran. Nah, ini kalian bisa menonton di video yang ada pada 1 tahun yang lalu, kurang lebih sama. Dan ini